Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga besar GMI Efrata. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita sudah berada di hari terakhir tahun 2022 untuk mensyukuri penyertaan Tuhan kepada kita di waktu-waktu lalu. Mari kita satukan hati kita, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah tutup tahun GMI Efrata 2022. Kita masuk dalam doa teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, kita ada hari ini, kita ada sampai hari ini. Mari kita naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan selama-lamanya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih sekarang.
Kami mau memuji Engkau selamanya ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu 1 tahun ini 2022, masa-masa sulit, masa-masa bersukacita, masa-masa keberhasilan, masa-masa kejatuhan mungkin kami alami dalam tahun ini. Tapi kami mengalami berkat Tuhan, kami mengalami penyertaan Tuhan, sehingga sampai hari ini kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu hati kami bersyukur kepada Tuhan. Penuhilah hati kami dengan ucapan syukur. Dalam keadaan yang baik Tuhan menyertai kami, dalam keadaan yang kurang baik pun Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Kami satu hati. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu. Dan kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Hadirlah di setiap tempat di mana kami ada saat ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin hati kami untuk makin percaya, untuk makin berharap, untuk makin bersandar hanya kepada Tuhan saja. Berkati kami semua yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, dan berkati semua anak-anak Tuhan yang juga beribadah pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Allah yang Maha Baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hidup kita penyertaan Tuhan nyata. Dan sampai hari ini kita ada, itu karena kita harap pada satu tangan yang kekal, tangan Allah yang berkuasa. Berkat yang besar kita rasakan karena kita harap pada tangan yang kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Dalam hidupku diselamatkan, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan. Biarlah hati kita senang, iman kita menang, karena kita harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, imanku menang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Puji nama Tuhan. Tahun berganti tahun, generasi berganti generasi. Dapat kita rasakan dan dapat kita saksikan bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap abadi. Dia Tuhan yang selalu ada, yang selalu menolong dan menjaga kita. Karena itu biarlah seumur hidup kita makin percaya kepada Tuhan yang selalu menolongmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan yang selalu menolong kita dan selalu menjaga kita akan mengenyangkan dan memelihara kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita kembali bernyanyi lagu ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, terima kasih Kau selalu menolong dan menjaga kami. Tuhan selalu menolongku, Tidak ada yang tidak Kau tahu dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Kau tahu dan terus menjaga kami. Kami bersyukur ya Tuhan. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur buat belas kasihan Bapa kepada kami. Bapa memelihara kami sepanjang perjalanan hidup kami, sejak awal tahun sampai akhir tahun ini. Bapa, Engkau yang memelihara, Engkau yang selalu mengenyangkan kami, memberi rejeki dan memberi berkat kepada kami. Engkaulah yang memberi pertolongan, Engkaulah memberi penghiburan, Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami. Tangan-Mu yang ajaib dan perkasa itulah menuntun kami dan menghantarkan kami sampai penghujung tahun ini. Oh Tuhan, kami duduk di hadirat-Mu. Kami mau Tuhan berbicara kepada kami. Kami mau buka hati kami untuk Tuhan. Penuhilah hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami di saat kami nanti memasuki tahun yang baru, kami sungguh sudah dipenuhi oleh firman-Mu. Dan itulah yang membuat kami berani melangkahkan kaki ke tahun yang baru. Tuhan, kami telah siap. Berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengar Tuhan. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, kita telah di sini di ujung tahun ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Sebelum kita meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kita ambil waktu sejenak duduk di hadirat Tuhan, merenungkan firman-Nya. Renungan penutup tahun ini diambil dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara dapat kita jumpai di Asia Kecil dan Syria. Pohon ini tingginya bisa mencapai 12 meter. Pohon ara dapat tumbuh di sembarang tempat. Dia bisa tumbuh di semak-semak, juga di tanah yang berbatu-batu. Pohon ara dapat berbuah 3 kali setahun. Bila di total masa berbuah, ia berbuah 10 bulan dalam setahun. Maka ada istilah bagi pohon ara, buahnya mendahului daunnya, karena hampir setiap bulan ia berbuah. Pada ayat 6 di dalam teks firman yang kita baca tadi, Yesus menjelaskan tempat pohon ara ini tumbuh. Tempatnya di kebun anggur, bukan di semak belukar, bukan di tanah yang tandus, bukan juga di tanah yang berbatu-batu. Mengapa Yesus membicarakan tempat pohon ara ini tumbuh? Karena ia ingin menyatakan bahwa tempat tumbuh pohon ara ini istimewa.
Apa istimewanya pohon ara ini tumbuh di kebun anggur? Tanahnya gembur, subur, dirawat, tidak ada semak belukar. Dipupuk, artinya ia mendapat pasokan makanan yang cukup baik, mendapat sinar matahari yang cukup. Karena pohon ara ini lebih tinggi daripada pohon anggur. Pohon ara ini sudah berada di tempat istimewa, tapi tidak menghasilkan buah. Maka pada ayat yang ketujuh, pemilik kebun kesal. Ia berkata kepada pengurus kebun anggurnya, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Kita melihat kekecewaan sang pemilik kebun karena pohon aranya tidak menghasilkan buah. Pemilik kebun ini tadi sudah menghitung waktunya sejak pohon ara itu tumbuh di kebunnya. Menurut perkiraan waktu, pohon ara itu seharusnya sudah berbuah. Maka ia datang untuk menikmati buah pohon ara yang manis, tapi ia tidak menemukannya. Demikian ia datang setiap tahun berturut-turut sampai 3 tahun, tapi ia sangat kecewa karena pohon ara itu tidak berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang dibicarakan oleh Yesus dalam perumpamaan pohon ara ini? Mereka adalah orang Israel. Mereka umat yang dipilih oleh Tuhan. Kepada mereka Allah memperlihatkan kuasa-Nya. Laut Teberau terbelah menjadi 2 sehingga mereka bisa menyeberang di tanah kering, di dasar laut, di mana air seperti tembok di kiri dan kanan mereka. Allah memberi mereka makan mana selama 40 tahun, makanan yang turun dari surga. Tuhan memberi mereka minum dari gunung batu. Kepada mereka diberikan Tuhan hukum-hukumnya supaya mereka itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki mereka hidup menghasilkan buah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi mereka tidak menghasilkan buah. Mereka tidak menjadi saksi Tuhan, tapi mereka menyalibkan anak Allah yang datang ke dunia, Yesus Kristus. Mereka salibkan. Pohon ara ini juga itu menjadi gambaran kehidupan kita umat Tuhan masa kini. Ini juga adalah gambaran orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah menerima anugerah yang melimpah. Kristus telah mati untuk pengampunan dosa kita. Keselamatan telah dianugerahkan kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita diberikan firman Tuhan untuk menuntun hidup kita supaya kita hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita diberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita saat lemah, untuk menghibur kita saat berduka, untuk menolong kita saat ada masalah, untuk memberi kekuatan kepada kita melawan kuasa kegelapan, melawan pencobaan dan godaan. Kita diberikan berkat-berkat rohani. Tuhan berikan damai sejahtera, ketenangan, sukacita kepada kita. Kita juga diberikan berkat materi, harta, keuangan, dan lain-lain. Orang-orang di luar Kristus tidak mendapat hal-hal istimewa seperti ini. Tapi bagi kita orang percaya, Tuhan berikan karunia yang melimpah-limpah. Setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sampai akhir tahun ini. Apa tujuan Tuhan mengaruniakan ini semua? Supaya kita hidup menghasilkan buah, supaya kita menjadi saluran berkat, supaya kita hidup memuliakan Tuhan,
supaya kita menjadi saksi Tuhan. Coba kita pikirkan sejenak perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah menghasilkan buah? Jika kita tidak berbuah, Tuhan akan kecewa dengan kehidupan kita. Saat pemilik kebun anggur berkata, percuma dia hidup, tebang saja. Maka di ayat ke-8, pengurus kebun itu menjawab, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Di ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bisa jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam sidang ilahi, sidang Allah Tritunggal, hidup kita sudah dipinalti supaya hidup kita ini berakhir. Tapi Roh Kudus berkata, Bapa, berikan kesempatan 1 tahun lagi untuk dia hidup. Saya akan baharui hatinya supaya dia bertobat, supaya hidupnya berubah dan menghasilkan buah. Jika tidak, tahun depan tebanglah dia. Diberi kesempatan 1 tahun lagi untuk hidup, itu adalah anugerah Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini adalah kesempatan terakhir. Sebenarnya sepanjang tahun yang kita lalui, kita sangat dekat dengan maut, dekat dengan kematian. Saat COVID Delta menyebar di seluruh dunia, sebenarnya kita sudah dekat dengan kematian. Ada di antara kita yang terpapar COVID, tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, sehingga kita hidup sampai akhir tahun ini. Dan kalau ada di antara kita yang tidak terpapar, itu semata karena anugerah Tuhan, karena kita tidak dapat melindungi diri kita dari COVID. Jika kita tidak menghasilkan buah, tidak hidup memuliakan Tuhan, bisa jadi inilah kesempatan terakhir bagi kita hidup di dunia ini. Matius 3 ayat 10 mengatakan, tapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bila kapak belum diayunkan, pohon belum ditebang, kehidupan belum berakhir, ini adalah anugerah. Mari kita membuat resolusi di akhir tahun ini untuk memperbaharui hidup kita, supaya di tahun depan kita akan hidup menghasilkan buah. Kita hidup memuliakan Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan, kita hidup melakukan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan tersenyum, Tuhan senang apabila Dia memandang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita renungkan perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini. Apakah hidup kita sungguh memuliakan Tuhan? Atau ketika Tuhan mengharapkan buah dari kehidupan kita, Tuhan begitu kecewa melihat kehidupan kita karena kita tidak menghasilkan buah. Sudah terlalu banyak kemurahan Tuhan yang kita alami, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, begitu banyak kita alami. Apakah semua itu membuat kita semakin kagum dan semakin menghormati Tuhan? Apakah semua itu lebih menyadarkan kita untuk kita hidup menjadi saluran berkat,
untuk kita hidup menjadi saksi Tuhan, untuk kita hidup melayani Tuhan. Mari kita pikirkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kalau kita menyadari kehidupan kita jauh dari Tuhan selama ini, kita sudah mengalami keselamatan, Kristus telah berkorban bagi kita, tapi ternyata kita seringkali melupakan Tuhan. Hidup kita tidak berbuah. Seringkali kita membuat Tuhan berduka dengan gaya hidup kita. Di akhir tahun ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, maukah kita membuat resolusi dalam diri kita, dalam hidup kita? Maukah kita membangun komitmen baru, supaya di tahun yang datang, di tahun yang baru ini, yang sebentar lagi akan kita masuki atau jalani, hidup kita berbuah, hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita menyenangkan Tuhan. Mari masing-masing buat resolusi, buat komitmen baru dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita dalam sikap berdoa. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu menemani kami, menyertai perjalanan hidup kami. Dalam ketidaksetiaan kami mengikut Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kami. Maka sekali lagi ini adalah anugerah. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami membuat resolusi dalam diri kami, membuat komitmen baru, bahwa kami mau setia mengasihi Tuhan, mau setia melayani Tuhan. Kami mau berjanji, hidup kami di tahun yang akan datang ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, ketika Engkau memandang kami, biarlah Engkau tersenyum, Engkau senang melihat kami, karena kami menjadi hamba-Mu, hamba yang setia melakukan kehendak-Mu. Oh Tuhan, kami begitu lemah, kami membutuhkan kasih karunia Tuhan, butuh anugerah Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Topang kami supaya komitmen yang sudah kami ambil hari ini, janji yang sudah kami ikrarkan di hadapan Tuhan, betul-betul kami hidupi Tuhan. Tuhan, tolong kami menghargai waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami tidak mengerti berapa lama lagi kami akan hidup di muka bumi ini. Bahkan mungkin bisa saja Tuhan ini waktu yang terakhir untuk Tuhan beri kami ada di muka bumi ini. Kami mau berbuah, kami mau berbuah, kami mau hidup memuliakan Tuhan. Sehingga satu hari kalau kami pulang ke rumah Bapa, kami akan bersuka cita bertemu dengan Bapa, dan kami tidak akan pernah merasa malu, karena kami sudah melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah membuat komitmen
pada saat ini di dalam ibadah ini. Terima kasih, berkatilah hidupnya, berkatilah perjalanan hidupnya, berkatilah komitmen yang sudah diambilnya. Biarlah dia juga lakukan apa yang sudah dikomitmenkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Aku sudah di sini. Mari bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada di sini. Dan kita akan masuk ke tahun 2023. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna juga masih akan disediakan bagi kita untuk menjalani tahun yang baru ini. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pastikan hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan kita rasakan, supaya hidup kita makin berbuah, makin jadi berkat. Karena kesempatan yang Tuhan beri hari ini adalah anugerah buat kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, heran dan besar bagi kami. Biarlah kami rasakan nyata arti kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami, kemudian doksologi, berkat dan amin. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah firman dan berkat yang datang daripada Tuhan. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menguatkan, menghiburkan, serta memberkati kamu sekalian. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah turun memberkati keluargamu, rumah tanggamu, suami, istri, anak-anakmu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati pendidikanmu, memberkati masa depanmu, mulai hari ini, besok, lusa, sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Mari kita doa teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mewakili seluruh hamba Tuhan dan seluruh majelis gereja GMI Efrata, saya menyampaikan selamat memasuki tahun yang baru. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita tetap andalkan Tuhan Yesus di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.